tujuan yang jelas. Bagaimana ketika mereka tidak setuju, lalu apa tujuan jelasnya sebagai tim pro? Lalu pindah menuju tim kontra. Tim kontra hanya berpaku mengenai sistem pendidikan saja yang berfokus pada raport mutu. Padahal mosi kita hari ini adalah berfokus pada perkembangan holistik siswa. Baik, masuk dalam argumentasi kami. Kami memiliki 4 poin justifikasi dengan 3 layer utama. Baik, masuk ke dalam poin justifikasi yang pertama adalah tujuan. Apa sebenarnya tujuan dari sistem evaluasi dan ujian Indonesia? Itu adalah melakukan perbaikan menuju peningkatan kualitas siswa itu sendiri. Baik, masuk ke dalam argumentasi saya dengan 3 poin layer utama. Layer pertama adalah apa sebenarnya esensi dari asesmen nasional, dan yang kedua bagaimanakah poin holistik itu sendiri, dan yang ketiga adalah metode evaluasi. Masuk ke dalam poin asesmen nasional. Asesmen nasional ini akan bertumpu kepada 3 poin utama. Pertama, asesmen kompetensi minimum meliputi literasi numerasi, dan yang kedua asesmen dengan karakter siswa yang berpaku pada kebajikan Pancasila, dan yang ketiga adalah asesmen lingkungan survei belajar. Apakah hubungannya dengan holistik? Makna holistik tersebut kami bagi menjadi 2. Pertama, dari segi sekolah, dari segi holistik yang kami maksud adalah keberlangsungan antara pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Dari segi siswa, yang kami maksud holistik di sini adalah sosial, emosional, nilai luhur, dan juga keyakinan. Bagaimanakah prosesnya? Prosesnya yang pertama, dengan adanya penilaian holistik melalui soal, adanya soal yang bervariasi melalui HOTS, literasi, dan juga soal-soal analisis, yaitu problem solving. Dan yang kedua, bagaimanakah proses penilaian keterampilan? Proses penilaian keterampilan ini tidak hanya melalui UKK, tapi juga penilaian secara sehari-hari berdasarkan guru mapel yang mengampu dengan praktek-praktek spesial berdasarkan pembelajaran yang diampu. Dan yang terakhir adalah survei dari belajar siswanya masing-masing. Dengan adanya survei belajar